Cek, cek, cek sound. Halo baru-baru sekalian, apa kabarnya? Jumpa lagi dengan Bang Razi yang jago nge-review film. Kali ini film yang akan kita review berasal dari negara Jepang. Arigato konbawa Hajimate Tokai Honda Suzuki Yamaha malah promo motor. Oh, jangan tegang ya. Oke, film ini berjudul Shinobi Heart Under Blade. Sebelum kita mulai, jangan lupa siapin makanan yang sehat dan tidak memabukkan. Dan sebelum itu, ayo kita sama-sama kita ucapkan check this out. Oke, lanjut. Jika film Naruto di live action kan, maka mungkin akan sama dengan film ninja yang satu ini. Pernah dikisahkan dua klan terkuat di masa lalu berasal dari desa yang berbeda, yaitu klan Koga dari desa Majitani dan klan Iga dari Sukabakure memiliki sejarah yang kelam dan menjadi musuh yang abadi selama berabad-abad. Setelah masa pertempuran mereka selama bertahun-tahun, seorang legenda shinobi yaitu Hanzo Hattori generasi pertama dan berhasil mendamaikan mereka dengan perjanjian. Mereka disahkan dengan batu prasasti dan diletakkan di perbatasan desa mereka, desa Majitani dan desa Tsubakakure. Ini merupakan desa tersembunyi di pegunungan atau dikenal dengan sebutan The Hidden Village, yang jaraknya saling berdekatan. Majikani terletak di atas pergunungan gersang, sedangkan Tsubakakure ada di dasar gunung. Walau begitu, tak seorang pun bisa menjangkaunya selain penduduk sekitar yang merupakan para shinobi. Jadi warganya juga shinobi ya. Oke, lanjut. Di awal scene kita melihat Genosuke yang merupakan karakter utama di film ini sedang duduk di batu sungai di dekat air terjun dan menunggu seorang datang. Genosuke merupakan ninja terkuat dari desa Majikani dan merupakan anggota klan dari Koga. Dia memiliki kekuatan dojutsu yang membuat benda di sekitar terlihat lebih lambat dari dirinya, sehingga dia bisa merespon dengan cepat pergerakan di sekitarnya. Begitupun saat dia menatap seseorang gadis di depannya. Gadis itu tak hanya dilihatnya pelan namun juga mempesona di mata Genosuke. Dan wanita itu adalah kekasihnya. Gadis itu bernama Kuburo Anaichi atau gadis ninja yang tinggal di desa Tsubakakure dan berasal dari klan Iga. Kekasih ini melakukan hubungan terlarang karena mereka berasal dari klan yang berbeda. Meskipun klan mereka sudah berdamai, namun hal itu sangat terlarang karena mereka memiliki sudut pandang yang berbeda dari klannya masing-masing. Dari segi ras, etnis, dan tekad yang berbeda, dan karena hal ini Genosuke berniat menyatukan klan mereka berdua dengan menikahi Oboro. Dikarenakan mereka berdua memiliki peranan penting di desa mereka masing-masing, dan juga mereka berdua calon pemimpin bagi desa mereka. Setelah Genosuke melamar Oboro dengan sisi tunangannya, lalu Oboro tertuju kepada burung Genosuke dan menjadi saksi pertunangan mereka. Oke, lanjut. Sementara itu di istana Sopponimaru yang merupakan istana dari Togaku yang merupakan perwakilan dari klan Iga dan Toga sedang menghadiri pertunjukan untuk menunjukkan kemampuan mereka masing-masing di depan seorang pendekar samurai legendaris yang bernama Yagyu Modegari dan juga para petinggi negara. Pertunjukan tersebut dipimpin oleh Hattori Hanzo generasi ketiga yang menyandang ketua umum para shinobi dan menjadi pengawal setia Tokugawa. Dari Koga sendiri dipimpin langsung oleh ketua klannya yaitu Danjo yang juga merupakan kakek dari Genosuke, sedangkan dari Iga dipimpin langsung oleh ketuanya yaitu Ogen yang merupakan nenek Oboro. Klan Koga maju duluan dengan mengeluarkan shinobi terkuat mereka yang bernama Chikamaku Shiro untuk melawan prajurit istana. Koshiro sendiri memiliki kemampuan senjata dengan baik dan mampu melawan prajurit istana. Koshiro sendiri memiliki kemampuan senjata dengan baik dan melempar puluhan kunai dengan ukuran dan akurasi yang sangat tepat sekali lempar. Dengan kemampuan khusus inilah Koshiro mampu melawan puluhan pasukan istana dengan cepat. Dari klan Iga juga diwakili shinobi terkuat mereka yaitu Yasamaru yang bisa memanjangkan bulu ketiaknya dan dengan aroma dari ketiaknya, bukan aromanya ya, karena lilitan dari bulu ketiak bisa membunuh dan bisa menyayat. Namun ketika Yasamaru membunuh salah satu prajurit, Yagyu berteriak untuk menghentikan pertarungan. Melihat kehebatan dari para shinobi dari kedua klan tersebut, Tokugawa hanya bisa terdiam dan Tenkai di sampingnya pun tak mampu berkata-kata. Pada malamnya, Hanzo Satori dan Monimori berada dalam satu ruangan dan menyerahkan gulungan peta
kepada Tenkai. Setelah percakapan di dalam ruangan, Satoru menemui Danzo dan Ogen dan menyampaikan sesuatu dari Yang Mulia Ieyasu yang terkesan dengan pertunjukan tadi. Dan pertunjukan belum selesai sampai di situ karena melihat kehausan dari kedua klan yang mau bertempur, Yang Mulia Ieyasu mengadakan games kepada kedua klan ini. Namun kali ini gamesnya akan sangat mengerikan dan diwarnai pertumpahan darah, kan harus menuliskan 5 shinobi terbaik dari klan Koga dan Iga untuk saling baku hantam sampai mati, dan hanya 1 orang yang akan selamat, yang akan meneruskan pewaris tahta yang mulia. Jika klan Iga menang, anak pertama dari Tokugawa lah yang akan menjadi pemimpin. Lalu Koga yang menang, anak kedua yang akan menjadi pemimpin, dan hal ini adalah permintaan dari sang Ieyasu. Dan setelah itu perjanjian damai mereka dihapus dan game ini akan diadakan 2 hari kemudian. Para perwakilannya pun pulang ke desanya masing-masing dan akan mengumumkan ke-5 nama yang sudah ditulis untuk mengikuti tarkam ninja saling bunuh ini. Koga dan Iga menyebut 5 nama dari masing-masing shinobinya, antara lain dari Iga, Yakuzi Tenzan, Yashamaru, Minunenki, Hotorobi. Yang saat ini membuat Oboro heran karena anak tersebut terlihat paling lemah di antara yang lain, dan terakhir Oboro sebagai pemimpin skuad Iga. Sedangkan di Koga sendiri antara lain Muroga Hyuma, Chikuma Hujiro, Kagero, Kisaragi Saimon, serta dipimpin oleh Genosuke. Genosuke yang punya misi menyatukan 2 klan ini merasa sangat kesal dan tidak terima atas permainan penguasa ini. Tapi Hanjo menjelaskan makna shinobi baginya, dan itulah shinobi, dan kemudian kakeknya meninggalkan Genosuke. Oke, lanjut. Di sisi lain, Ogen mewariskan sebuah kalung kepada Oboro dan memintanya melanjutkan kepemimpinan desa kepada Oboro. Dan setelah itu Ogen pun pergi ke perbatasan desa dan menemui Danjo. Setelah itu kedua ketua klan itu pun bertarung di sana dengan kekuatan yang imbang. Keduanya sama-sama mati di pertarungan tersebut. Ketika malam, Danzo yang habis menemui Oboro di tepi sungai seperti biasanya, dan sesuai menemui Oboro dan Danzo langsung pulang dan melihat jasad kakeknya yang sudah tak bernyawa. Lalu Hyuma menjelaskan kematian yang disebabkan pertarungan dengan Ogen, merasa nyawa kakeknya terbuang sia-sia karena mengikuti permainan yang mulia. Genosuke pun mengajak keempat kelompoknya untuk ke istana Sumpu dan menemui Hanjo Hattori, mengajak Oboro dengan sebuah surat agar mengajak perdamaian desa mereka, dan Oboro pun mengikuti keinginan Genosuke. Namun keinginan Genosuke tersebut ditentang oleh Koshiro yang malah menyukai baku hantam. Namun saat ini Genosuke adalah pemimpin klan Koga, melanjutkan mendiang kakeknya, maka dia pun memerintahkan kelompoknya agar menuruti perintahnya. Keesokan harinya, mereka berangkat dari desa masing-masing menuju kristal Senpu. Beberapa anggota klan bukan mengikuti perintah, melainkan mau baku hantam yang sudah lama terpendam di dalam hati. Selagi aturan perdamaian dihapuskan, skuad klan Koga yang pergi dahulu sejenak beristirahat di tengah hutan dan memerintahkan Morigu Hyuma yang untuk mendeteksi keadaan sekitar dengan benda bertuahnya yang mengandung energi pelunas hutang mungkin. Dan dia mengatakan 2 orang dari klan Iga sedang mendekat ke arah mereka dan bersiap menyergap mereka. Mironenki, seorang yang memiliki naluri binatang buas yang menyerang mereka dengan membuat mereka menghindari, dan setelah menyerang klan Koga, Mironenki langsung menyerang Kinemon dengan serangan brutal. Namun Kinemon memiliki jutsu yang menyamar yang handal, maka serangan Mironenki tak bisa mengenai Kinemon. Kagero pun muncul di tengah pertarungan. Mereka yang buat Nenki batal menyerang Kinemon. Dengan jutsu yang dimiliki Kagero, Nenki dengan semangat melompat ke Kagero kemudian menciumnya. Tanpa disadari, Nenki Kagero memiliki racun yang sangat mematikan di dalam tubuhnya tersebut. Nenki pun tewas dengan mengenaskan. Ya kayaknya orang kena racun kayak gitu ya. Sedangkan 1 orang dari klan Iga lainnya, yaitu Yashamaru, yang menunggu kesempatan bertarung di atas pohon, melihat Koshiro sendirian, dia pun langsung menyerang Koshiro. Koshiro pun kewalahan menghadapi Yashamaru yang membuatnya hampir kalah. Beruntung dia masih memiliki senjata rahasia, yaitu pisau lantai, dan langsung melilit Yashamaru. Lalu Yashamaru berusaha menghindar pisau yang
yang satu, namun pisau yang lain menusuknya hingga tewas. Kemudian Simon muncul untuk meniru fisik dari Yoshimaru agar dia bisa menyamar dan menyusup di klan Iga. Dengan begitu dia akan mudah menghabisi mereka. Sementara itu Hyoma meminta izin dengan Genosuke untuk pergi duluan dan mencari klan Iga yang tersisa di hutan. Setelah mengalahkan Yoshimaru dan Genki, Yoshiro pun datang menemui Genosuke dan menanyakan kenapa dia tidak ikut bertarung. Genosuke pun menjawab tak ada gunanya, dan di tengah perbincangan mereka ada mata-mata yang sedang mengintai dan ditugaskan dari istana untuk memata-matai kedua klan tersebut dan bertujuan untuk menghancurkan desa Majetani dan Shiwagakure. Wah, ternyata kejam kali nih pemerintahan diadu domba ya, dua klan ini. Oke, lanjut. Karena mereka beranggapan jika kedua desa ini tetap ada, maka hal itu akan sangat berbahaya dan berpotensi akan merusak kestabilisan negara, dan itulah alasan kenapa games ini diadakan, buat agar shinobi terkuat dari masing-masing desa mati dan tidak ada di desa saat hari permusnahan, karena pasti mereka akan menggagalkan rencana pemerintahan dan mereka pun akan dipastikan tidak akan berbuat banyak, dan hal yang paling ditakuti Tokugawa Ieyasu akan benar-benar terjadi. Sementara itu, 3 anggota klan Iga yang tersisa berada di pinggir sungai kecil. Mereka menunggu waktu yang tepat untuk bergerak. Di situ Oboro mengungkapkan kepada Otarubi bahwa dia menganggap dia sebagai adiknya sendiri, dan begitu pula Otarubi yang menganggap Oboro adalah satu-satunya keluarga yang ia miliki. Oboro juga heran kenapa gadis seperti Otarubi diikut sertakan dalam permainan, karena Otarubi bukan tipe ninja petarung dan mengandalkan kupu-kupu saat dia dalam bahaya agar dia bisa kabur. Dan saat lagi asik main kupu-kupu, Hyoma muncul memanfaatkan keadaan. Dia menusuk Tenzen yang sedang memahat kayu hingga membuat Tenzen terkapar di tanah. Lalu Hyoma mendekati Oboro, namun kupu-kupu Otarubi datang menghalanginya, dan saat Hyoma sibuk, tiba-tiba Tenzen bangkit dan menusuknya dari belakang dengan jutsu regenerasinya. Dengan cacing yang ada di tubuhnya, Hyoma pun tewas di tempat itu. Sesaat sebelum Hyoma dihabisi, muncul Genosuke dari belakang dan membuatnya terdiam, yang membuat Genosuke dan Oboro saling menatap, seolah mereka berdua ditakdirkan berseberangan. Saat Tenzen ingin menyerang Genosuke, tiba-tiba Kagero datang dan membawa lari Genosuke. Di saat mereka berhasil selamat, tiba-tiba Kagero mendekap tubuh Genosuke dan mempertanyakan kenapa Genosuke tidak bertarung demi seorang wanita di pihak musuh ini. Di sini Kagero mengungkapkan perasaannya kepada Genosuke yang selama ini dia pendam. Kagero sempat ingin mencium Genosuke, namun dia sadar hal itu akan membuat Genosuke mati. Oke, kita lanjut. Di hari berikutnya, anggota klan Iga memulai kembali perjalanannya. Mereka menuju istana Senpu. Oboro, Tenzen, dan Otarubi belum menyadari jika ada seseorang yang menyamar sebagai klan mereka. Di tengah perjalanan, mereka dihadang oleh Koshiro yang melempar kunainya ke arah mereka. Mereka pun menyelamatkan dirinya ke sebuah tempat. Di saat mereka bersembunyi, Onemon yang menyamar sebagai Yoshimaru mencoba menusuk Oboro dengan pedang, namun Otarubi dengan cepat menangkis pedang tersebut yang membuat tangannya terluka. Tenzen pun segera bereaksi dan menebas Kinemon putus di badannya hingga tewas. Namun justru membuat Koshiro semakin brutal melihat temannya tewas dan terus melemparkan kunai ke arah mereka. Tenzen pun mengeluarkan pedang lingkaran donatnya dan menyerang kaki tempat Koshiro berdiri di atas tower kayu. Oke, baru-baru sekalian, mungkin ini adalah part 1 dan part 2 nya nanti Bang Razi akan buatkan lagi, ditunggu besok hari ya, untuk kelanjutan dari Shinobi Heart Under Black. See you next part. Watch out.